saudari dan para suster yang terkasih, tema Paskah Paroki kita tahun ini, Allah Tritunggal membebaskan, menuntun dan menyempurnakan. Allah Tritunggal membebaskan dari Mesir tentu, menuntun di padang gurun dan menyempurnakan. Subtemanya umat paroki Seantonius Padua bersekutu, berjalan bersama, mewujudkan smart paroki dan smart keluarga. Maka salah satu tuntutan dari itu ialah mengerti dan melaksanakan ritual kita dengan benar. Bukan suka atau tidak gampang-gampang cari alasan. Enggak perlu itu. Maka khotbah malam ini juga akan merupakan kuliah tersendiri. Lebih dari biasa saya akan lebih membaca teks yang saya siapkan. Renungan kita pada Minggu Palma ini, daun palma dalam konteks. Daun palma dalam konteks. Kita ulangi. Sekali lagi. Ini ada daun palma. Dibuat dekat gang. Seandainya cukup daun palma ini, seandainya setiap bangku bisa dibuat daun palma ini pasti akan menjadi seperti pondok. Tapi ya begitulah, kan? Kita harus bersyukur dan mencukupkan apa yang ada. Maka daun palma dalam konteks. Kita akan cari konteks yang ada. Di dalam hidup kita ada dua hal. Ada teks, ada konteks. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Untuk mengerti yang tersurat, kita juga mesti mampu mendalami yang tersirat. Saya mulai kuliah saya. Silakan duduk. Seksi liturgi sudah saya kirim tadi pagi khotbah ini. Saya bilang supaya mereka bisa mempersiapkan diri. Kalau mereka pasang daun palma, menggunting daun palma, mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu daun palma adalah peringatan Yesus masuk Yerusalem. Dia orang Nazaret, orang Galilea. Dan barangkali hanya 3 kali dia masuk Yerusalem. Jadi jangan kita pikir Yesus itu tinggal lama-lama di Yerusalem. Tidak. Mungkin hanya 3 kali dia. Pertama, waktu berumur 12. Terakhir, ya ini, Minggu Palma. Perayaan Minggu Daun Palma mengingatkan kita kepada 2 pesta. Pesta Sukot dan pesta Pesah. Sukot dan Pesah. Ikuti saya. Sukot, ulangi. Sekali lagi. Sekali lagi. Itu adalah pesta pondok daun-daun. Itu namanya pesta Sukot. Orang-orang Yahudi yang tinggal di tanah Israel harus datang ke Yerusalem. Dan mereka akan membangun pondok-pondok dari daun-daun. Mereka membuat pondok dari daun-daun.
tentu yang tinggal di situ hanya laki-laki. Karena dindingnya daun-daun, atapnya pun daun-daun. Itu mengingatkan mereka akan perjalanan mereka di padang gurun ketika mereka tinggal di tenda-tenda. Itu bagi mereka adalah kenangan yang luar biasa. Penderitaan itu, kata setiap orang Yahudi, takkan pernah kulupakan. Maka setiap tahun mereka datang ke Yerusalem membangun pondok daun-daun. Itu pesta yang pertama. Sesudah itu, sesudah pesta Sukot, menyusul Pesah. Menyusul itu pesta kelepasan dari Mesir. Artinya Tuhan berlalu. Maka kalau kita merayakan pesta daun palma pada hari ini, kita mesti melihat konteksnya dalam konteks sejarah, yakni pondok daun-daun dan Pesah. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin besok umat yang ikut dengan prosesi dari pastoran akan mendengar ada hal yang menarik. Apa itu? Yesus naik seekor keledai betina. Yesus menunggangi seekor, sekali lagi keledai sangat penting. Konteks kita melihat. Dia dialukan oleh orang banyak dengan melambaikan daun palma dan daun zaitun. Barangkali yang mereka juga pakai untuk membuat pondok itu. Konteks luar biasa itu adalah, bayangkan, Yesus naik keledai. Yesus naik. Kenapa? Ada yang tahu? Kecuali yang membaca khotbah saya tadi pagi. Yang membaca itu, ya saya beritahu aja. Kenapa begitu penting? Karena kendaraan resmi Raja Daud adalah seekor keledai betina. Bukan kuda. Raja Daud itu menunggang seekor keledai betina sebagai kerajaannya. Dan ketika Daud mau meninggal dunia dan dia ingin melantik anaknya Salomo, anaknya yang lain yang membangkang itu minta supaya dia diberi keledai betina itu. Tetapi Daud dan istrinya Batseba memberikan keledai betina itu untuk dinaiki oleh Salomo. Dan itulah berarti suksesi sejati. Tidak gembar-gembor seperti batalnya tim nasional Israel ke Indonesia. Daun palma dalam, sudah lupa, daun palma dalam konteks. Kita mesti melihat konteks. Dan itulah enaknya kita suci. Nah, ketika Yesus naik atau mengendarai keledai betina itu masuk Yerusalem, mereka berseru-seru, Hosana, Hosana, putra Daud. Hosana, Hosana, putra Daud. Kita buka buku kita, buku upacara halaman 2, nyanyikan itu.
Kita pegang daun palma dalam konteks. Hosana bagi anak Raja Raja Daud. Coba berdiri. kita menghormati yang datang atas Hosana. Stop. Bayangkanlah Yesus sedang naik keledai betina dari belakang sana. Dan orang berkumpul seperti karena mereka pikir ini sekarang keturunan Daud akan menjadi raja. Bait 2. Hosana bagi Tuhan Yesus Kristus yang datang menjadi hamba yang utama dan rendah hati. Hosana. Silakan duduk. Maka berarti orang-orang Yahudi itu keluar dari pondok daun-daunnya dan mulai mencopot daun palma dan daun zaitun. Daun palma dalam konteks. Sekarang saya maju ke dalam konteks. Daun palma ini akan kita bawa pulang ke rumah. Kalau tidak mau bawa pulang ke rumah, tinggalkan di bangku. Jangan pura-pura menjatuhkan di jalan nanti. Kalau mau bawa pulang, dibawa pulang ke rumah. Kalau tidak mau, jangan jatuhkan di jalan, tinggalkan di sini. Mengapa? Konteks. Karena ini akan kita taruh di atas kusen kita. Kusen atau di pintu. Apa konteksnya? Kita akan mengingat konteks mezuzah. Mezuzah, ulangi. Sekali lagi. Sekali lagi. Hebat ya, sudah belajar bahasa Ibrani kita sekarang sore ini. Mezuzah itu adalah semacam kotak. Ini sabda Tuhan yang dimasukkan dalam kotak. Yakni Shema Israel. Musa berkata, Shema Israel. Kita ulangi. Shema Israel. Sekali lagi. Nah, kata Musa, ingatlah hai Israel. Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan Allah kita itu Maha Kuasa. Maka katanya, dengarlah dia, kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap orang-orang Yahudi mesti memasukkan ayat kitab suci itu kadang-kadang di gelangnya. Jadi kalau ada orang Yahudi kita melihat pakai gelang di tangan, itulah dia, Shema Israel. Atau kalau mereka kita lihat ada kotak 4 di dahinya, nanti lihat gambar-gambar itu adalah Shema Israel. Dan itu lagi mereka buat di dalam kotak itu. Di dalam cushion sebelah kiri. Atau sebelah kanan kita. Ditempelkan di situ. Shema Israel. Ingatlah, hai Israel. Dengarlah, hai Israel. Tuhan Allah kita Esa. Kasihilah dia dengan segenap hatimu. Daun palma dalam konteks. Itulah konteks yang mau kita pergunakan dengan daun palma ini. Ketika kita menaruhnya di atas pintu kita atau di pintu kita. Sehingga kita melihat ini daun palma ini. Kita mendengar Shema umat Katolik Santo Antonius Padua. Shema
boleh sebut nama. Shema ini. Shema Dr. King. Ketika kita melihat di depan kita yang seolah-olah mendengar. Shema Holiness M. Simbolon. Dengarlah, hai Silveria. Enak ya? Maka kalau mau bawa pulang. Sebab di dalamnya akan kita dengar seruan Shema Israel. Itulah daun palma dalam konteks. Nah, apa renungan kita tentang ini? Kan harus ada kan? Kan harus ada 3 butir. Begitu kan? Harus ada 3 butir dong. Hanya kemarin ada 2 butir. Hari ini harus ada 3 butir. Karena ini hari Minggu. Pertama. Butir pertama ialah keledai betina dan daun palma dalam konteks. Kita ulangi. Keledai betina dan daun palma dalam konteks. Gambaran Yesus naik keledai betina. Hari ini kita ganti dan besok. Yesus tidak lagi naik keledai betina. Yesus membagi-bagikan sembako di Sunggal. Di pinggir rel kereta api. Di pinggir sungai Deli di Polonia sana. Itulah keledai betina dalam konteks. Dan itulah daun palma dalam konteks. Aksi puasa kita itu yang memang ternyata turun tahun ini. Rupanya ketika orang-orang Katolik di paroki Santo Antonius puasa, aksi puasanya turun. Ketika mereka kurang puasa rupanya seperti tahun lalu, aksi puasanya lebih tinggi. Tapi ingatlah, aksi puasa kita itu adalah konteks kita menolong saudara-saudara kita yang tinggal di pondok daun-daun. Orang-orang yang kelaparan. Atau aksi puasa kita itu daun palma dalam konteks keledai betina adalah bagaikan tetesan air mata kita yang mengurangi derita orang lain. Amin. Itu alasannya kenapa tadi malam kita mengumpulkan derma. Ketika kita berdua tadi malam kita mengumpulkan derma. Karena keledai betina dalam konteks dan daun palma dalam konteks. Itu yang pertama. Yang kedua, be the best. Prepare for the worst. Jadilah yang terbaik dan siap-siap kalau datang yang terburuk. Itu kita pelajari dari bacaan ke-1 dari kitab Yesaya yang tadi dibacakan. Hamba Allah itu janggutnya dicabuti. Badannya dicambuk, tapi dia tidak melarikan diri. Minggu Palma ini mengingatkan kita bahwa akan datang Jumat Agung. Ketika hari ini kita mengatakan Hosanna, kita sudah tahu hari Jumat akan datang. Via Dolorosa dan kematian di Golgota. Hidup kita tidak selalu bagaikan langit biru. Kadang-kadang hidup kita adalah seperti mendung, kabut, gelombang, dan badai. Ketika yang terburuk itu datang, kita kuat. Dan untuk itu, kita mesti selalu terbaik. Be the best. Prepare for the worst. Yang terakhir, menolak putus asa. Daun palma
dalam konteks adalah sikap menolak putus asa. Jangan dikit-dikit kalah semangat, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit putus asa. Daun palma dalam konteks mengajak kita menolak putus asa. Ketika kita lihat besok dan seterusnya sepanjang tahun, daun palma ini di pintu kita, kita mendengar Shema Israel. Dengarlah, hai Israel. Maka perayaan hari ini adalah perayaan yang luar biasa. Deo gracias. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Shema, Shema, Shema.